Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya hari ini. Kita di mata kuliah Entrepreneurship 1, pertemuan ke-6 berarti sekarang. Pertemuan ke-6. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengingatkan pertama, tolong mic-nya untuk di-mute kecuali Anda ingin bertanya. Silahkan dibuka. Yang kedua, silahkan tuliskan nama dan NPM di kolom chat untuk disalin sebagai absen, yang di-compare nanti ke screenshot. Yang ketiga, terkait tugas kemarin nih. Terkait tugas kelompok khususnya. Pertama, tugas kelompok kalian silahkan nanti cek. Kalau yang nilainya masih kurang dan ada catatan dari saya, silahkan Anda perbaiki sesuai catatan. Bagi yang tidak menyertakan bisnis plan-nya, tolong disertakan. Dan tugas hari ini juga ada tugas yang terkait bisnis plan kemarin, gitu ya. Jadi bisnis plan masih boleh dirubah, gitu. Bisnis plan-nya, misalkan cari yang kesesuaiannya 80% mirip dengan outline yang saya berikan, itu ya. Dan outline atau bisnis plan tersebut bukan kalian bikin sendiri, tapi cari perusahaan yang memang sudah established, karena hanya perusahaan-perusahaan yang sudah established yang memiliki bisnis plan seperti itu atau mirip-mirip seperti itu biasanya. Kecuali memang sudah berdiri dan punya sesuai dengan outline yang saya berikan, oke, tidak masalah. Itu ya. Jadi kalian lihat komennya dari saya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Saya akan share dulu linknya ya. Ada yang bertanya? Selama saya menjelaskan, kalian mohon mic-nya untuk di-mute, dan apabila saya sedang menjelaskan kalian akan bertanya, dipersilahkan langsung ya. Jadi tidak usah menunggu saya selesai menyelesaikan materi. Jadi bisa langsung bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Kan tadi kata Bapak bisnis plan-nya itu bisa berubah. Jadi nggak apa-apa gitu, Pak. Tugas kemarin bisnis plan-nya ini, pas tugas yang sekarang bisnis plan-nya beda lagi. Nah, oh ya. Berarti kalau berubah, maka tugas yang kemarin diperbaiki. Gitu. Tugas yang kemarin diperbaiki, berarti ada 2, yang kemarin dan yang sekarang. Kenapa saya bilang boleh berubah? Karena bisnis plan-nya nanti akan kita pakai buat UTS. Jadi kalian harus cari sebaik mungkin, karena kalau infonya seminim mungkin, nanti kalian akan kesulitan pada saat UTS-nya. Ya. Jadi kalau berubah bisnis plan-nya, tugas yang kemarin otomatis berubah tuh jawabannya. Maka kalian submit lagi nanti di tugas yang sekarang 2. Jadi ada 2 tugas. Cukup digabungkan saja sih dalam satu file. Paham ya? Oke, baik Pak, paham. Oke. Kita masih membahas tentang ide dan opportunity. Tapi hari ini yang akan dibahas adalah bagaimana memproteksi ide itu sendiri dan isu-isu legalitas lainnya yang terkait terhadap entrepreneur atau ke seorang entrepreneur. Nah, ide biasanya disebut sebagai intellectual property, gitu ya. Di mana intellectual property ini di dalamnya termasuk paten, trademark, copyright, dan juga trade secret. Saya yakin semuanya ini kalian sudah familiar, gitu ya. Walaupun misalkan belum paham atau
Ya, tapi minimal kalian sudah familiar terhadap 4 istilah ini. Paten, trademark, copyright, dan trade secret. Dan sepertinya juga penjelasannya tidak akan terlalu panjang karena kalian sudah paham ini semua. Nah, ini merepresentasikan aset dalam bentuk yang tidak terlihat bagi seorang entrepreneur. Jadi, paten, trademark, copyright, dan trade secret ini merupakan aset yang tidak tangible. Kalau meja, laptop, kursi itu kan terlihat, kalau ini memang tidak terlihat, tapi terasakan. Nah, intellectual property ini harus dipahami oleh entrepreneur sebelum dia melakukan bisnisnya, apalagi sebelum dia melakukan kerjasama dengan pihak lain. Biasanya, untuk melindungi itu semua, seorang entrepreneur itu dia meng-hire seorang lawyer, gitu ya. Baik itu lawyernya berupa company ataupun lawyer perseorangan. Ini agar seorang entrepreneur dia lebih aware lagi terhadap regulasi yang berlaku di tempat dia mendirikan usaha, di mana regulasi tersebut otomatis akan berimbas kepada perusahaan yang ia dirikan. Gitu. Makanya lawyer yang di-hire itu dia harus bisa fokus atau minimalnya dia mengerti gitu ya bagaimana relationship pekerjaan yang akan dilakukan dia dengan si entrepreneur gitu ya. Seperti gitu ya. Si lawyernya dia harus mengerti bagaimana resiko yang akan terjadi ketika si entrepreneur itu starting new business. Ya, resiko secara hukum. Yang kedua, si lawyer ini juga dia harus bisa memberikan confidence, rasa percaya diri ke entrepreneur. Dia bisa melindungi si entrepreneur secara hukum ketika akan membuka usahanya tersebut. Gitu. Dan si lawyer ini dia harus mengerti stock in exchange for services. Artinya bagaimana jasa-jasa dalam pengelolaan saham dan lain sebagainya. Itu. Kita masuk nih ke intellectual property yang pertama. Paten. Ada yang mau menyampaikan apa itu paten? Sudah pada tahu lah ya. Oke. Paten ini biasanya dalam bentuk yang tidak terlihat barangnya. Dalam artian si patennya ini bukan barangnya. Jadi ketika kalian ketika mempunyai sebuah proses yang unik atau sebuah ide atau sebuah metode gitu ya, metode atau sebuah ornamen atau misalkan apapun itu gitu ya. Nah, yang memang harus dipatenkan agar tidak dicuri, harus dilegalkan agar tidak dicuri, itu disebut dengan paten. Misalkan kalian akan membuka usaha dalam bidang pendidikan dengan nama usahanya adalah misalkan edufan misalkan ya. Nah, ide tersebut yang diwakili dengan kata edufan itu harus dipatenkan. Maka didaftarkanlah edufan itu sebagai usaha Anda, that's patent. Maka setiap orang lain tidak boleh menggunakan nama edufan sebagai nama usahanya. Paham ya? Gitu. Edufan ini ketika proses pengajaran, pendidikan dan lain sebagainya
semua prosesnya itu punya standar yang kalian buat. Nah, proses dan standar itulah yang disebut sebagai utility patent. Ketika pendaftaran paten disertakan utility patent ini, maka masa berlakunya utility patent itu adalah 20 tahun. Metode standar yang dipakai, terus cara kerja dan lain sebagainya itu disebut utility patent yang memang berlaku selama 20 tahun. Ketika Anda membuat ornamen terkait edufan, covernya, dan desain-desain lainnya yang terkait proses pembuatan atau proses pengajaran atau proses keberlangsungan usaha tersebut didaftarkan di patennya, maka itu disebut desain paten yang nantinya hanya berlaku 14 tahun. Ketika kalian akan membuka cabang usaha, itu disebut plan patennya. Desain paten contohnya gini, contohnya misalkan produk Ciki nih, produk makanan Ciki. Kalian sudah tahu kan desain Ciki, baik covernya, packagingnya, dan lain sebagainya, that desain paten. Artinya orang lain tidak boleh membuat hal desain yang serupa. Dan itu berlaku 14 tahun. Setelah 14 tahun gimana Pak? Ya harus didaftarkan ulang di model desainnya bahwa seperti itu. Tapi desain ini biasanya tidak menunggu 14 tahun berubah. Makanya ini tidak terlalu kategorinya memang sangat lama. Sehingga tidak usah khawatir. Karena biasanya si pengusaha, 2 tahun juga desain Ciki itu berubah. Packagingnya pasti berubah, gambarnya, ininya, modelnya, itu biasanya berubah. Jadi 14 tahun itu adalah masa yang aman. Gitu ya. Termasuk utility patent 20 tahun, Pak. Berarti setiap 20 ya tenang aja, karena pasti dalam waktu 5 tahun ataupun kurang dari 20 tahun itu pasti ada proses yang kalian pasti rubah. Adjust, apalagi mengikuti teknologi, gitu ya. Jadi tidak mungkin akan membuat waktu ini menjadi masalah bagi si paten. Nah, di sini akan saya skip. Akan saya jelaskan bahwa internasional paten, di paten juga di internasional, memang setiap negara mempunyai metode pengesahan paten tersendiri-sendiri. Jadi saya hanya mau menyampaikan di Indonesia. Kalau di Indonesia kalian daftarkan gitu ya, cukup kalian buat dan kalian daftarkan, kalian aplikasi. Isi aplikasinya, kemudian kurang lebih 3 bulan kalian sudah bisa menggunakan paten tersebut kalau memang tidak ada yang menggunakan, gitu ya. Di sini aplikasinya harus bla 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 ini itu, kalau di kita ini tinggal kita ikuti saja aturan main dari pembuatan paten ini. Nah, kenapa paten harus dipatenkan? Karena paten itu merupakan, kalau boleh dibilang, suatu ciri, kalau disebutnya sebagai paten infringement, artinya kalau dalam tubuh kita, si paten itu ibaratnya sidik jari yang bisa menentukan, mengetahui, wah, ini sidik jarinya siapa ya, gitu. Ketahuan secara hukum, gitu kan. Di sini kan banyak nih bisnis, penemuan dan inovasi itu yang dia menghasilkan improvement atau modifikasi dari existing product, gitu kan. Nah, ketika kita memodifikasi existing product itu segera kita patenkan, kita legalkan agar orang tidak menirukan hal yang sama. Gitu ya, disebut infringement itu seperti itu. Gitu ya.
Dan ketika ingin orang membuat hal yang sama, maka dia harus membeli lisensi produk yang kita buat ke pemegang paten. Gitu. Nah, nanti konsekuensinya adalah dia harus membayar sejumlah royalti ataupun fee lainnya yang disepakati di dalam perjanjian. Itu paten as a infringement. Bagaimana caranya meminimalisir paten? Kalian bisa lihat di sini, kalian baca sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, bisnis metodenya gitu ya, terhadap paten. Di sini kan banyak nih gitu ya, perusahaan yang menggunakan paten ini untuk menyaingi kompetitornya atau melindungi dia dan juga produknya dari kompetitor. Tadi yang saya bilang, makanya dia akan kalau misalkan mau membuka lisensi, maka dia akan mendapatkan royalti atau licensing fees, gitu kan. Nah, tidak semua startup itu produk atau konsepnya itu bisa dipatenkan. Biasanya standar paten ini berubah-ubah dan kita harus tanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait paten yang akan kita terkait produk yang akan kita patenkan, bisa tidak? Seperti itu. Jadi modelnya seperti apa, Pak? Standarnya saya tidak bisa jawab di sini karena kalian harus mencoba itu langsung gitu didaftarkan. Pak, saya mau mematenkan ini, bisa tidak? Kenapa? Satu, memang terkait regulasi. Yang kedua, mungkin ada hal yang sama yang sudah dipatenkan. Jadi kita tidak bisa mengcopy itu. Itu terkait paten. Yang kedua, trademarks. Kalian sudah jelas ya, trademark, watermark-nya itu merupakan bagian dari trademark. Trademark itu adalah kata, ini trademark berarti yang terlihat ya, kata atau nama atau sebuah simbol yang mengidentifikasi sebuah produk. Tadi misalkan nih, pada saat awal PT Telkom dia akan membuat perusahaan namanya PT Telkom. Gitu ya si foundernya itu. Nah, nama PT Telkom itu dia patenkan. Terus yang kedua, dia buat trademarknya. Simbol PT Telkom seperti apa? Kalian bisa lihat kan sekarang gitu bahwa ada gambar seperti lingkaran yang kayak 5 jari atau misalkan ada tulisan Telkomnya warna merah, that's trademark. Gitu. Kalian bisa lihat ada yang trademarknya seperti tulisan doang, misalkan TDI, tulisannya cuma TDI garis that trademark, cuma nama gitu ya. Tapi itu juga merupakan simbol, gitu ya. Sehingga kategorinya marks-nya ini ada berupa coined yang memang ada gambarnya, ada arbitrary mark, suggestive mark, dan juga descriptive mark. Jadi suggestive mark itu memang gambar yang bisa mensuggest orang untuk membeli produk kita atau mendekati perusahaan kita. Descriptive mark itu memang yang bisa dideskripsikan. Contohnya adalah gambarnya kalau terkait obat yang kayak kimia farma gitu yang dia gambarnya kayak piala terus ada lingkaran ularnya itu. Nah, itu juga termasuk descriptive mark. Jadi dia bisa menjelaskan kenapa gambarnya seperti itu. Jadi beda paten dan trademark ya.
Gitu. Dua-duanya harus didaftarkan. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana cara mendaftarkan trademark? Sama. Ini sih hanya dia bilang completion of the written form. Artinya memang isi formulirnya, gitu kan. Terus drawing, gambar, simbolnya seperti apa, marknya seperti apa. Nah, kalau di luar itu ada spesimennya dari gambar tersebut. Itu ada 5 minimal yang harus didaftarkan dan ada biayanya. Nah, kalau di luar itu memerlukan waktu 3 bulan untuk pendaftarannya ini, sehingga kita harus cepat-cepat nih. Di kita juga sama, gitu ya. Belum tentu trademark ini di ACC. Ada juga ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga bisa acceptable. Tergantung negaranya, ada peraturannya seperti itu. Nah, prosedurnya kalau di luar itu 13 bulan sampai trademark itu memang betul-betul disetujui. Gitu ya. Artinya boleh disosialisasikan. Gitu. Nah, kalau di kita itu lebih cepat kalau nggak salah. Benefitnya, gitu ya. Ya, pertama, dengan adanya trademark kita bisa notice nih ke konsumen atau ke siapapun bahwa ini produk milik kita. Ini dengan adanya gambar ini produk milik kita. Gitu ya. Terus trademark juga bisa sebagai infringement. Jadi ciri khusus gitu ya. Ciri khususnya. Terus bisa dijadikan komersial. Kalau misalkan kita sudah bagus, wah pokoknya kalau ada gambar ininya artinya dia memang produknya bagus. Atau misalkan, wah kalau misalkan ada logo halalnya, trademark halal dari MUI, maka ini memang bisa dimakan untuk umat Muslim, gitu ya, kayak gitu. Terus ini juga sebagai entitas mengenai bahwa kita sudah terdaftar, gitu. Bahwa produk kita sudah terdaftar nih gitu ya. Dalam sebuah packaging itu selain trademarknya kita, gambar si perusahaan pembuatnya, ada trademark misalkan BPOM, wah itu sudah terdaftar di BPOM berarti aman. Ada logo halal MUI, oh berarti boleh dimakan oleh umat Muslim gitu ya. Itu disebut sebagai trademark. Termasuk ISO ya. Ada ISO nih pada logo sebuah perusahaan gitu ya, dia sudah pakai ISO, itu juga salah satu bentuk komersil ya, artinya wah ini sudah bagus nih gitu. That's trademark and patent gitu ya. Selanjutnya mengenai copyright atau hak kekayaan intelektual, hak cipta. Kalau hak kekayaan intelektual itu sama dengan intellectual property. Kalau copyright itu hak cipta. Artinya copyright ini khusus untuk yang printing, copying, atau publishing. Di mana materialnya itu merupakan ide-ide unik gitu ya. Ide-ide unik contohnya gitu ya. Nah, ide-ide unik ini mudah ditiru sama orang. Gitu ya. Tidak perlu proses yang panjang. Contohnya lagu. Lagu itu tidak mungkin paten, tapi dia menggunakan copyright. Tidak menggunakan trademark, tapi dia menggunakan copyright. Lagu. Kalau si production house-nya, iya ada paten, ada trademark. Tapi untuk lagunya sendiri itu copyright. Gitu. Jadi material. Nah, si lagu ini kan mudah dilakukan oleh orang lain, mudah di-copy dan lain sebagainya. Itulah copyright. Gitu. Lagu, buku, gitu ya, idenya pada saat dia buat buku, dan itu juga copyright.
Copyright ini termnya biasanya 70 tahun. Gitu kan? 70 tahun. Nah, tapi ini juga sama nih, tidak perlu ya, karena 70 tahun itu waktu yang lama. Artinya ketika kalian umur 15 tahun membuat lagu dan lagu itu laku di pasaran, maka kalian 15 tambah 70 berarti usia 85, kalian harus copyrightkan lagi lagunya. Nah, itu biasanya orang oh ya sudah gitu. Nah, ini biasanya tidak dilanjutkan. Karena ketika misalkan si lagunya itu dibuat ulang, itu disebutnya kan di-recycle lagi. Itu sudah berbeda ininya. Ada tambahan aransemen dan lain sebagainya. Dan itu si recycle biasanya tidak di-copyrightkan lagi. Gitu. Karena bagi masyarakat sekarang ya sudah gitu. Itu sudah tahu semua bahwa lagu itu ciptaan siapa. Contoh misalkan Chrisye menyanyikan lagu, terus sekarang dinyanyikan lagi sama orang lain, misalkan sama grup band Noah ataupun yang lainnya, itu grup band Noah tidak perlu mengcopyrightkan lagi karena copyrightnya sudah memang milik Chrisye walaupun dia udah meninggal. Gitu seperti itu. Trade secret. Bila ada pertanyaan langsung saja saya disela ya. Trade secret. Trade secret ini biasanya terkait dengan proses pembuatan sebuah produk dan juga ingredients ataupun resep yang akan tercampur dalam produk tersebut. Gitu. Ini akan dilindungi gitu ya, sepanjang dia didaftarkan as a trade secret, baik proses maupun resepnya itu, gitu ya. Ini ada peraturannya bahwa kita tidak boleh mengcopy paste produk yang sama, proses yang sama, termasuk bahan yang sama, gitu. Si pekerja yang terkait misalkan yang memegang trade secret-nya ada si karyawan A di situ. Biasanya si karyawan A tersebut dia akan diminta semacam agreement yang disebut sebagai confidential information agreement, di mana di dalamnya si A tersebut tidak diperbolehkan memberitahukan rahasia trade secret yang ada di. Oke, sorry. Tadi sampai ke trade secret ya. Suara saya terdengar? Saya ulang kembali ya. Oke. Sebentar. Ini. Sharingannya. Oke, kita ulangi lagi terkait trade secret-nya. Ya. Jadi biasanya si pekerja yang memegang trade secret ini dia akan diberikan confidential information agreement yang di dalamnya dia berisi tidak boleh menyebarluaskan rahasia resep